Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam ibadah doa pagi pada hari Jumat tanggal 19 2022, hari Sabtu. Mari kita akan memulai ibadah doa pagi dengan mengangkat satu pujian, jadikan guru berdoamu. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Ini setelah Aku kuserahkan penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Dalam keadaan apapun, kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau mencari Tuhan. Di hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
dan semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kami memohon kasih dan karunia Tuhan. Kami memohon rahmat dan anugerah yang daripada Tuhan. Kami senantiasa merindukan akan setiap pimpinan Tuhan, akan setiap pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Boleh kami nikmati, boleh kami rasakan di dalam kehidupan ini. Kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami lemah, dan kami percaya bahwa bersama Tuhan setiap hari-hari yang akan kami lalui, setiap hari-hari yang akan kami jalani, kami boleh diberikan kekuatan, kami boleh diberikan semangat yang baru, kami boleh berikan gairah yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami percaya Tuhan hadir di dalam keluarga kami. Tuhan hadir di dalam setiap jemaat yang pada saat ini juga bersama-sama dengan kami beribadah doa pagi. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa mencurahkan kasih-Nya, anugerah-Nya bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal-hal yang telah terjadi di dalam kehidupan ini. Kami merasakan meskipun kami jatuh bangun, tapi kasih dan setia Tuhan senantiasa menolong kami, mengangkat kami, sekalipun kami merasa bahwa seolah-olah tidak ada pengharapan, seolah-olah kami tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi kasih-Mu kami dapat rasakan. Terima kasih Tuhan. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari bahwa kami tidak sempurna. Kami lemah, kami rentan di dalam dosa Tuhan. Baik melalui perkataan, baik melalui pikiran maupun tindakan-tindakan kami, yang mungkin jauh daripada apa yang Tuhan inginkan, jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Tetapi biarlah persekutuan pada pagi hari ini adalah persekutuan yang indah, di mana kami boleh tinggal di dalam pokok anggur yang benar, dan Tuhan boleh tinggal di dalam kami. Dan kami percaya bahwa setiap hari-hari kami pasti akan dilaluinya dengan baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan sucikan kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi tubuh rohani kami, bagi jiwa kami, baik bagi pikiran kami. Dan biarlah melalui firman ini Tuhan, kami dimampukan untuk tetap setia mengiring Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan kembali membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian
Kitab Kejadian pasal 9 ya, ayat 1 sampai 29. Saya akan membaca satu orang 5 ayat mulai dari Kenya, kemudian saya, Marvel, dan selanjutnya sampai dengan habis. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 5. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Bersulat dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada warnanya, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan, tetapi mengenal darah kamu, yakni nyawa kamu. Aku akan menuntut balasannya dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala binatang di bumi. Maka Allah bersesuatu dengan kamu bahwa setelah ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh bukan oleh Allah, bahwa kita tidak akan ada lagi Allah mengasihi bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung dan lain yang semuanya. Usulku kepada awal supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, usul itu tanpa awan, maka aku akan membuat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika unsur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah
dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar di seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang di dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu memberi hal aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediamannya, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah ia air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Kita akan berbagi berkat ya. Mungkin ada yang disampaikan baginya. Ya, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 9 ini ya, di sini ada judul perikop perjanjian Allah dengan Nuh. Saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yang di darahnya janganlah kamu makan. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan memberkati Nuh, memberkati juga anak-anaknya, ya, Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga istrinya, juga memberkati istrinya. Di sini kita hubungan antara Nuh dengan Tuhan itu baik.
Jadi bagaimana Tuhan mengasihi Nuh dan juga sekeluarganya, begitu juga Nuh mengasihi Tuhan. Bahkan di sini juga Tuhan memberikan mandat bahwa supaya Nuh ini beranak cucu dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi kalau kita melihat setelah kejadian air bah, memang semua makhluk hidup sudah lenyap, ya, sudah habis, dan tinggal ketuhanan saja bersama dengan binatang-binatang yang Tuhan percayakan untuk dibawa. Nah, kemudian Tuhan memberikan mandat kepada Nuh supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas segala ternak yang merayap di bumi. Bahkan bukan hanya itu, juga tumbuh-tumbuhan hijau, semuanya Tuhan berikan kepada Nuh. Cuma Tuhan tetap bagaimana dia memberikan satu larangan kepada Nuh. Di dalam ayat yang keempat dikatakan hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi di sini bagaimana ada hukum tabur tuai sudah mulai terlihat, ya. Dan jelas di dalam ayat yang ke-6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi bagaimana kita sudah melihat, ya, akan hukum tabur tuai. Setiap orang yang menumpahkan darah manusia, darahnya juga akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ayat 7, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahnya di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahara itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjianku yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku bertaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi banyak kita melihat, ya, bahwa Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, bahwa Nuh itu tidak akan dibinasakan dengan air bah. Jadi bukan hanya Nuh, tetapi manusia, semua yang hidup, yang bernapas, itu Tuhan tidak akan lagi menghukum mereka dengan air bah. Dan perjanjiannya Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-13, busurku ku taruh di awan,
supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan yang hidup. Ya. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirman Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjianku yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi kalau kita melihat ada pelangi, ya, sehabis hujan nampaklah pelangi. Itu bagaimana antara perjanjian Allah dengan manusia, bahwa Allah tidak akan lagi membinasakan, menghancurkan manusia itu dengan air bah. Sehingga kalau kita melihat begitu indahnya pelangi, itulah busur yang Tuhan taruh. Busur itu adalah perjanjian antara Nuh dengan Allah. Dan sampai sekarang kita juga masih bisa menyaksikan. Kemudian ayat yang ke-18, Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang ketiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, ya. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Jadi di sini kita melihat perjalanan manusia jatuh dan bangun. Yang sesaleh-salehnya orang, sebenar-benarnya orang, masih tetap bisa jatuh. Jadi ketika manusia jatuh di dalam dosa, natur manusia itu pada dasarnya sudah terkontaminasi dengan dosa. Sehingga meskipun Nuh itu baik, meskipun Nuh itu benar di hadapan Tuhan, dia jujur dan saleh, dia berhubungan karib dengan Tuhan, bergaul, tetapi Nuh tetap tidak sempurna. Dia tetap masih bisa jatuh di dalam dosa. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Dalam arti sesaleh-salehnya orang pasti ada celahnya, ada kelemahannya, tidak ada yang sempurna. Sehingga ya memang benar apa yang dikatakan Roma. Jadi karena manusia itu telah berbuat dosa, maka telah kehilangan kekayaan Allah. Jadi bagaimanapun manusia itu untuk hidup benar, untuk hidup saleh, tetapi masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi ini bukan berarti kita putus asa, bukan berarti kita menyerah dan kita membiarkan kehidupan kita terus menerus di dalam dosa. Tidak. Kita tetap harus berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela, untuk hidup serupa dan segambar dengan Kristus. Dan memang kita harus ada usaha, harus ada komitmen, harus ada keinginan. Tetapi itu tidak menjamin, ya, karena tetap manusia bisa jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu kita bersyukur, ya,
melalui Yesus Kristus bahwa kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, dosa-dosa kita itu sudah dibayar di atas kayu salib, sehingga Allah sudah membayar hutang-hutang dosa kita. Tetapi bukan berarti kita bebas melakukan dosa. Kita harus tetap hidup di dalam perkenanan Allah. Dan kalau kita jatuh, ya, 1 Yohanes 1:9 mengatakan, jika kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni, dia akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Oleh karena itu di dalam perjalanan hidup kita ya pasti akan mengalami jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Tetapi ingat ya, bahwa Allah telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, sehingga kita akan dimampukan hidup berjalan di dalam kekudusan karena ada sarana, yaitu Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan ketika kita bergaul dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu, dalam peristiwa Nuh ini memang kita sangat melihat betapa orang sesaleh, sebaik dan sebenar Nuh ini ternyata masih tetap bisa jatuh di dalam dosa. Kita melihat bahwa anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera itu ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang ketiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia meminum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Sem bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Seharusnya ketika Ham itu melihat aurat ayahnya, seharusnya dia tutupi. Seharusnya dia jangan ceritakan kepada saudara-saudara yang lainnya. Tapi ya memang karena dosa itu merajalela, sehingga Ham, ya, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, tertutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan, Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba bagi. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun setelah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu. Jadi umur Nuh 950 tahun. Ya, sangat panjang. Tapi dari sini kita melihat bagaimana perjalanan Nuh dan keluarganya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menuntut memimpin perjalanan Nuh dan anak-anaknya. Firman Tuhan pada pagi hari ini, kita telah belajar bagaimana dosa terus menerus merambah
Dan seperti saya katakan bahwa dengan kejatuhannya manusia ke dalam dosa, dosa itu terus menerus berkembang, dosa itu terus menerus bertambah. Dan hanya kitab Kejadian 1 pasal 1 dan pasal 2 yang mengatakan bahwa manusia belum jatuh di dalam dosa. Juga Kejadian pasal 22 dan 21. Jadi semua ini menceritakan tentang dosa. Jadi manusia itu tidak berkuasa atas dosa, sehingga perlu juru selamat. Syukurlah kita sedang menyadari bahwa siapakah manusia itu sebenarnya. Manusia adalah orang yang berdosa, yang memerlukan kasih karunia Tuhan. Dan melalui Kristuslah kita mendapatkan pengampunan. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Mary. Di sini kita melihat kehidupan Nuh sebelum dia mengenai, sebelum dia hidup di dalam dosa. Ya, sebelum hidup di dalam dosa ini, kalau kita melihat di awal kisah hidupnya itu terkenal dengan kehidupannya yang benar dan hidupnya bergaul terus dengan Allah. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-9 dari pasal yang ke-6 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Ya, di antara orang-orang zamannya, dan hidup Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Namun karena anggur, ya, karena anggur yang ada di taman yang dia tanam, ya, kemudian dari situlah yang menjadi awal sebuah bencana, ya, sebuah bencana di dalam hidupnya. Kenapa? Dari situlah ia mabuk, ya, ia mabuk dan terbaring telanjang, ya, di dalam kemahnya. Ya, kalau dikatakan ayat 21 dikatakan, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang di dalam kemahnya. Mungkin dia minum anggur itu tidak terasa lebih dari cukup, ya, lebih dari cukup. Jadi melebihi dari batas cukupan, ya, di situ. Nah, kalau kita melihat jika sebelumnya Nuh ini dikenal sebagai orang yang tidak bercela di antara orang sejamannya, nah, ketika minum anggur itu ia melakukan tindakan yang tercela. Nah, di ayat 9 dikatakan dia hidup tidak tercela, namun di ayat 21 pasal yang ke-9 ini dia hidup tercela, ya, tercela, melakukan tindakan yang tercela dan yang berdampak memalukan, ya, memalukan di sini sebagai akibat anggur yang menguasai dirinya. Kalau kita melihat anggur itu tidak salah sebenarnya, tapi yang salah itu cara kita untuk memperlakukan anggur itu. Nah, kejadian Nuh ini ternyata membuat orang lain tersambung juga. Siapa? Ham, anaknya, ya, anak Nuh. Ketika melihat ayahnya berada di dalam kondisi yang seperti itu, di sini tidak kita perhatikan, tidak kita lihat bahwa Nuh itu menahan. Namun di sini justru Ham itu menahan. Namun di sini justru Ham tidak dapat menahan diri untuk tidak menceritakan hal itu kepada kedua saudaranya yang lain, yaitu Sam dan Yafet. Nah, ini yang sering kita kerjakan, yang sering kita perhatikan ketika kita mendapati orang tidak berjalan,
kita tidak langsung menolong, ya, kita tidak langsung cross check dirinya kenapa seperti itu, tapi justru kita sering menceritakan ketercelaannya. Tindakan yang tercela itu sering kita langsung ceritakan. Wah ini loh, wah ini nggak benar ini, wah ini nggak beres ini, wah ini mah tidak kita tolong malah kita menceritakan. Nah ini yang dilakukan oleh Ham. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-22, maka hamba Kanaan itu melihat aurat ayahnya lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Di luar. Kita bisa bayangkan kata di luar itu berarti mungkin banyak orang di situ. Tanpa sadar Ham telah memalukan ayah. Demikian juga kita. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak berkenan, kita bukan langsung meng-cross check, tapi kita langsung lari keluar untuk mungkin bisa saja berteriak-teriak supaya orang mendengarnya. Bisa jadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kalau kita melihat sikap Ham ini berbeda dengan Sem dan Yafet. Dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Ham dengan berteriak-teriak keluar menginformasikan kebercelaannya ayahnya, namun Sem dan Yafet ini langsung datang kepada ayahnya menutupi aurat. Nah ini satu tindakan yang sangat terpuji dari Sem dan Yafet, tidak menggembar-gemborkan tetapi langsung mencari solusi, ya, bagaimana supaya kebercelaannya ini segera teratasi, baru meng-cross check, ya kan? Baru meng-cross check kenapa kok bisa seperti itu. Ya, ini yang dilakukan oleh Sem dan Yafet. Jadi mereka langsung menutupi aurat ayahnya dengan tidak melihat auratnya. Jadi ini yang dikatakan sungguh sangat terpuji yang dilakukan oleh Sem dan Yafet. Sesudah itu di ayat ke-23 dikatakan Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Jadi ketika informasi yang diterima dari Ham, mereka langsung ambil kain dan dibentangkan sampai kepada bahu mereka. Artinya mereka tentu tidak ada tendensi untuk melihat aurat ayahnya. Nah, lalu mereka berjalan mundur, sudah kelihatan sekali. Kecuali kalau mereka langsung maju, mereka mundur, berarti mereka tidak melihat, ya, sesuatu yang memalukan. Tapi justru bagaimana mereka menolong. Mereka langsung berjalan mundur, menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ini sebenarnya yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Kita kerjakan seperti yang dikerjakan oleh Sem dan Yafet ketika kita melihat satu perbuatan tindakan yang memalukan, yang tidak terpuji, yang tercela, kita jangan langsung lari menceritakan kepada orang lain, tapi kita berusaha bagaimana membuat solusi supaya orang itu tidak malu, ya. Dan kita juga tidak melihat tindakan yang tidak terpuji itu. Itu yang dikerjakan oleh Sem dan Yafet. Nah, di sini bagi Nuh tindakan Ham merupakan satu kesalahan besar, ya, yang dikerjakan oleh Ham. Karena apa? Sama sekali tidak berupaya melindungi martabat. Ini yang sering kita alami, yang sering kita rasakan, yang sering kita lihat di dalam community itu, tidak menjaga martabat satu dengan yang lain, langsung memalukan, ya, di sini. Dan di sini jelas bahwa Ham tidak melindungi martabat ayahnya, namun menceritakan hal yang memalukan itu kepada orang lain. Ngeri ya, ngeri. Kita tidak berusaha mencari solusi, tapi kita
langsung meminta solusi kepada orang, menceritakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Jadi tidak memiliki satu tindakan solutif dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, baik dalam community. Itu kan harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Jika ada hal yang tidak mengenakan kita, yuk segera cari solusi. Nah, solusi yang kita dapatkan itu seperti apa? Apakah orang yang kita ajak cari solusi itu bisa? Nah, di sini Sam dan Yafet ini bisa diajak menanggapi berita yang sangat memalukan itu tidak terpancing, ya. Tapi justru mereka langsung mencari solusi supaya ini terlindungi martabatnya. Nah, kita kan beda ini, kebanyakan dari kita ini tidak melindungi martabat, tetapi justru bangga dengan kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan itu yang dijadikan kita sebagai patokan untuk menjatuhkan. Nah, ini yang sering terjadi kalau kita hidupnya tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Kehidupan kita menganggap suatu kelemahan itu sebagai suatu kesempatan untuk kita menjatuhkan orang tersebut. Nah, itulah golongan HAM, ya kan, golongan HAM. Tapi kalau golongan Sam dan Yafet, ketika melihat kekurangan bahkan hal yang memalukan, itu mereka langsung bertindak bagaimana melindungi martabat orang tersebut. Nah, di sini jelas sekali perbedaan antara HAM, Sam dan Yafet. Nah, di sini kalau kita dapat memahami bahwa ketika Nuh melihat semuanya itu, maka Nuh menjatuhkan hukuman atas HAM, yaitu sebuah kutukan. Dikatakan, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Dan di sini ya jelas bahwa berkat yang diterima HAM dan Yafet itu berbeda. Berkat itu diterima oleh Sam dan Yafet, namun HAM mendapat satu kutukan. Ya, tetap hidup, tetapi kehidupannya menjadi hamba, ya, bagi Sam dan Yafet. Karena kehidupan HAM itu tidak memuliakan Tuhan, tidak memuliakan orang tuanya, justru malah memalukan orang tuanya, tidak menjaga martabat. Beda dengan Sam dan Yafet. Mereka bagaimana mempertahankan martabat ayahnya. Demikian juga kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya ketika melihat satu hal yang sangat memalukan mungkin, yang sangat menjijikkan mungkin, yang sangat hina mungkin, bagaimana respon kita? Disitulah yang menentukan kita mendapatkan berkat atau kutuk. Ya, kalau kita meresponi hal itu, kita jadikan sebagai upaya mencari solusi, ya, mendapatkan solusi dan membuat orang yang tercela itu tetap termuliakan, tetap terjaga martabatnya, maka disitulah kita akan mendapatkan berkat Allah. Namun ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita malu, membuat kita tercela, membuat kita merasa dengan keberadaan orang itu kita merasa kehidupan kita sangat rugi, ya kan? Justru
kita itu tidak mencari solusi, tapi kita malah menjatuhkan, bahkan kesempatan untuk membuat orang itu tidak menikmati kehidupan. Nanti setelah kita juga akan seperti hal mendapatkan kutukan dari Allah. Kita tetap hidup, tapi kita hidup dari kutukan. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana sikap kita ketika melihat orang lain ya melakukan kesalahan yang tidak kita sadari atau kegagalan yang tidak disengaja. Apakah di situ kita merasa senang atau justru kita mengambil satu solusi ya supaya orang itu bisa menikmati kehidupannya ya. Kalau kita seperti Simon Yafet, pilihan itu ada di tangan kita. Jadi seharusnya kita ini sedih ya melihat orang-orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah, harusnya ya. Dan kita berusaha untuk mendoakannya ya. Kita berusaha mendoakannya, kita tidak bisa menjauhinya, tapi kita mendoakannya. Kalau mungkin di satu kesempatan kita belum bisa mendekatinya, tapi dengan doa itu justru kita akan membawa orang tersebut, teman kita itu kembali kepada Allah. Saya yakin dengan doa Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Mungkin kita sendiri yang harus memberikan satu solusi, tapi satu kendala di dalam kehidupan kita susah untuk menikmati. Jadi di situ yang perlu kita kerjakan, bagaimana kita hidup di dalam bagaimana kita bisa menikmati kehidupan Allah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika hidup kita jauh dari kasih Tuhan ya, seharusnya kita kembali kepada jalan Allah. Ingatkan teman kita ya, ingatkan teman kita yang kehidupannya tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak bisa ya setidaknya kita mendoakan ya, setidaknya kita mendoakan supaya kehidupannya kembali di dalam jalan Allah ya, kembali ke jalan Allah. Amin. Mari kita hidup seperti Sam dan Yafet yang kehidupannya mau dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita menyadari bahwa bagaimana Ham ini dia menceritakan tanpa memberikan solusinya. Ya, itulah firman Tuhan yang boleh kita dengar, yang boleh kita tangkap, kita pahami dan menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Mari kita akan memasuki pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Ya, yang pertama kita berdoa untuk setiap pergumulan kita masing-masing pribadi. Kita berdoa pada Tuhan.
Kedua, kita juga berdoa untuk orang-orang yang terdekat, yang kita kasihi, yang kita cintai, supaya mereka tetap ada di dalam perlindungan dan ada di dalam pimpinan Tuhan. Kita juga berdoa untuk keluarga kita yang di dalam kota maupun di luar kota. Juga kita berdoa untuk gereja di tempat ini, tetap kita doakan. Juga kita berdoa untuk besok Minggu, supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati pelayanan yang ada, supaya jemaat berkati dengan berkat-berkat rohani. Kita juga berdoa untuk pertumbuhan gereja, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita juga berdoa untuk jemaat, kita juga berdoa untuk bangsa dan negara, kita juga berdoa untuk renovasi, kita juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini. Ya, kita akan berdoa apa saja yang kita ingat, apa saja yang ada di dalam hati kita, Tuhan taruh untuk kita doakan. Mari kita doakan supaya kehidupan kita senantiasa kehidupan di mana Tuhan boleh dihadirkan, Tuhan boleh campur tangan di dalam kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian jejak Tuhan, ya. Doa orang benar. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita berdoa dengan pujian doa orang benar. Doa mengubah segalanya. Sekeliling ada kemampuanku ubah dia memanggilmu, doa mengubah segala sesuatu. Tak ada masalah di depanku, mencerahkan perasaanku. Ku menutup mata, memandangmu, berdoa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, biarlah kasih karunia-Mu boleh melimpah-limpah atas kami. Dan pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan menolong dan Tuhan memberkati.
Kami pada saat ini mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di Kudus, yang ada di Mayong, juga Sengon, Probondo. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati jemaat-Mu ya Bapa. Kami mau menyerahkan Joni ke dalam tangan Tuhan, Ibu Arianto, juga Ibu Wanyo, Ibu Hana, juga Mahes. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Indri dan Bapak Handoyo. Kami mau menyerahkan juga Tuhan untuk Bapak Kasmuni, istri dan anak-anaknya. Kami berdoa untuk Bapak Joko, Ibu Joko, anak-anaknya dan cucunya. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Riko, Ibu Mitro, Ibu dan Bapak Agung Santoso, Bapak Adi Sucipto dengan Ibu Ida. Kami juga berdoa untuk Ayu, kami juga berdoa untuk Mak Tina, kami juga berdoa untuk Bapak Selamat Budiman, kami juga berdoa untuk Ibu Rusdan, Ibu Wendy, suami, anak-anaknya, juga Ibu Puji, suami dan anak-anaknya. Tuhan, kami serahkan semua jemaat-Mu yang ada di Sengon, Probondo, Mayong, dan Kudus Gajah Pati ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga iman dan kepercayaan mereka supaya mereka tetap bertumbuh imannya, supaya mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan, supaya mereka tetap bersandar, berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber daripada segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kesehatan mereka, berkati juga pekerjaan yang dilakukan oleh mereka ya Bapa. Berkati juga Tuhan untuk setiap kehidupan mereka, biarlah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka. Damai sejahtera Allah, sukacita Allah, bahkan ketenangan di dalam hati Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan mereka, dan pelihara mereka dengan kasih dan setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang ada di Probondo, Sengon, Mayong, Kudus, dan Pati. Kami pada saat ini juga berdoa untuk kelompok Pulau Darat. Tuhan menolong dan memberkati Bapak Sudi, juga istrinya, juga anak-anaknya, bahkan cucunya. Kami juga berdoa untuk Ibu Jerry, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Tukiran, Ibu Tukiran, Mas Yosa, Mas Eka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Agung, Ibu Agung, Bapak Kris dan istrinya, Bapak Kubo dan istrinya, juga anak-anaknya, Ibu Temi dan anak-anaknya. Kami juga menyerahkan keluarga Ibu Eko ke dalam tangan Tuhan, baik Mbak Erna dan anaknya, Mas Doni, istrinya. Kami juga berdoa untuk Bapak Abbas dan istrinya, Rio, Albert dan ibunya, Mahua, Bapak Ho, juga istri dan anaknya Esther. Kami juga berdoa untuk Ibu Bitono, juga dan anaknya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Chandra. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mak Mei, Bapak Handoko, Ibu Christine, juga anak-anaknya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Halim. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Harno, Ibu Harno, dan juga anak-anaknya, bahkan saudara-saudaranya. Kami mau berdoa Tuhan untuk
istri sekeluarga. Kami juga berdoa untuk Bapak Indarto, istri dan anak-anaknya, Mas Andri, istri dan anak-anaknya, Ibu Pindriani, Ibu Ani dan Bapak Agus. Tuhan tolong dan Tuhan berkati mereka. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Warto yang pada saat itu bergumul dengan orang tuanya, itu juga Ibu Warto yang bergumul dengan ibunya. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bahkan juga Mbak Evi, Mas Edi dan juga anak-anaknya. Kami mau berdoa untuk Bapak Parman, juga Hananta, Widi, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Gianto, Tuhan berkati juga anak-anak dan cucunya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua jemaat yang ada di Pulau Darat. Bapak Patriot berkati. Biarlah Tuhan jemaat-jemaat yang sudah kami sebutkan namanya maupun yang belum kami sebutkan, Tuhan berkati mereka sehingga mereka dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, diberkati di dalam setiap pekerjaan mereka, diberkati di dalam setiap aktivitas mereka, dan damai sejahtera Allah boleh mengalir di dalam kehidupan mereka. Jaga dan pelihara mereka Tuhan, dan khusus kami berdoa untuk iman, supaya mereka boleh semakin bertumbuh imannya, bersandar sepenuhnya kepada Sang Pemilik kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan warga Pulau Darat ke dalam tangan Tuhan. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk wilayah Bundaran. Kami berdoa untuk Cikien, Lala. Kami juga berdoa untuk Bapak Sugeng, istri dan anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk Ibu Tripena, Stephen. Kami juga berdoa untuk Ibu Lani atau Ibu Buat. Kami berdoa untuk Ibu Budi dan Bapak Budi juga anak-anaknya. Bapak Agung Air Mancur. Kami juga berdoa untuk Ibu Sindiati, suami dan kakaknya. Kami juga berdoa untuk Bapak Gondo, Ibu Gondo. Kami juga berdoa untuk Ibu Nopi dan Ibu Cindy. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Giono, juga anak-anaknya, Tuhan berkati. Bapak Ari juga keluarga, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Ibu LC, Bapak Freddy, Ibu Epi, Pani, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bapak Parjo, Ibu Parjo, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bapak Yusak, Ibu Partini, Ibu Sapuan, Ibu Upi, Pak Yitno, Ibu Tati Marpau, Tuhan tolong semua nama-nama yang sudah kami sebutkan. Biarlah Tuhan menjamah, Tuhan menolong dengan damai sejahtera Tuhan. Biarlah mereka semakin dekat kepada Tuhan, bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Mereka boleh mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Diberkatilah mereka di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini juga berdoa untuk kelompok Ngeling Tuhan. Mulai dari Ibu Kim Tuhan. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Ibu Pangarso, Bapak Pangarso, anak-anak dan cucunya, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Ibu Sipangestu, Bapak Trihardoyo, Ibu Lina dan anak-anaknya semua. Bapak Wandi, Ibu Wandi, anak-anaknya, cucunya berkati Tuhan. Kami berdoa untuk Mas Gunawan juga, Tuhan tolong. Untuk Bapak Krismiadi, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Bapak Puji, Ibu Puji, anak-anaknya, Tuhan menolong, berkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Wakono, juga istri dan anak-anaknya. Pak Sumani, istri dan anak-anaknya. Bapak Suradi, Ibu Suradi dan anak-anaknya. Ibu Hasim,
Tuhan tolong ke anak-anaknya semua. Kami serahkan Tuhan kelompok Eli ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk Ibu Utami, suami dan anak-anaknya, Ibu Wilson, Bapak Wilson. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan nama-nama tersebut Tuhan memberkati, baik kesehatan mereka, baik pergumulan mereka, baik pekerjaan mereka, baik apapun Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk kelompok pengikut gereja ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Tuti, suami dan anak-anak, Bapak Johan dan istri dan anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk Ibu Elizabeth, Bapak Sarjono dan anak-anaknya dan juga berkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Kustini Tuhan, juga sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Sutrisno, Tuhan tolong, Tuhan berkati istri dan anak-anaknya, bahkan cucunya. Untuk Ibu Tarmisi, Pak Dodi, istri dan anak-anaknya. Untuk Ibu Lasarus, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Mengti, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami pada saat ini juga berdoa Tuhan untuk Ibu Sian, Bapak Leo Anggono, juga anak-anaknya, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Ibu Sabrono dan Bapak Sabrono. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Marsodo, Ibu Belinda, Mas Mur, juga dan anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk Ibu Kustantina, Bapak Anton, Tasya, Krishna, Pak Heru, Dera, semuanya Tuhan berkati. Ibu Dian, Pak Dian, Bu Yuni, Bu Yun, Pak Adi Pranoto, berkati ya Tuhan. Juga keluarga kami di tempat ini ya Bapak. Biarlah kasih dan karunia-Mu Tuhan, kebaikan, kemurahan, perlindungan, berkat-berkat Tuhan boleh dicurahkan di atas kelompok Bukit Kristen Gereja ya Bapak. Dan kami menyerahkan semua jemaat-Mu di tempat ini tanpa ada terkecuali ke dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Biarlah juga mereka bergandengan tangan untuk sama-sama melayani di tempat ini, berbagi, menjadi keluarga besar GKMI Pecangan di tempat ini, dengan saling mendoakan, dengan saling memperhatikan, dengan saling peduli satu dengan yang lain, dan dengan seia sekata satu tujuan ya Bapak. Bahkan kami juga berdoa untuk hamba Tuhan, baik Bapak Jokos keluarga, baik kami, baik para majelis Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati. Begitu juga ketua-ketua komisi ya Bapak, supaya kami boleh sehati, sepikir, seia sekata, bergandengan tangan untuk mengembangkan pekerjaan yang telah Tuhan percayakan di tempat ini ya Bapak. Tuhan tolong ya Bapak, Tuhan berkati, lawatlah Tuhan jemaat kami yang ada di tempat ini, pulihkan Tuhan. Bahkan kami juga pada saat ini mau menyerahkan setiap pergumulan gereja-Mu tempat ini, baik dari renovasi untuk atas Tuhan, di aula dan gereja, dan juga sengon, juga TK, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saat ini kita berdoa buat bangsa kami Indonesia. Allah berkasih di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau bangkitkan bangsa kami dengan segala macam permasalahan yang ada, dengan segala macam sesuatu yang tersembunyi. Biarlah Engkau singkapkan satu persatu ya Bapak, untuk mendapatkan solusi daripada Tuhan, sehingga cara mengatasinya boleh berjalan dengan pimpinan Tuhan, dan setiap para pemimpin dan segala sesuatu, segala yang terlibat di dalamnya, biarlah mereka boleh
mengatasi problema yang ada di dalam bangsa kami dengan bijak dan takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka memiliki dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan, dan dasar daripada negara kami yaitu UUD 45 dan Pancasila yang boleh menjadi kekuatan kebersamaan kami di dalam keberbedaan ragam bahasa dan suku bahasa yang ada di dalam bangsa kami, juga budaya yang ada. Ya, kami boleh saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, dengan segala keberbedaan itu membuat kami rakyat Indonesia ini tidak membeda-bedakan segala sesuatunya, tapi justru tetap memiliki satu kesamaan, yaitu kami satu bangsa, satu tanah air, satu nasional, ya Bapak. Saya menyerahkan setiap bangsa kami ini, rakyat Indonesia ini, baik dari kota, baik dari desa, pelosok, bahkan di daerah-daerah yang terpencil, bahwa kami boleh menghidupi NKRI ini dalam segala kehidupan kami. Dan juga berdoa buat setiap para pemimpin kami, dari Pak Presiden sampai kepada RT RW, dan bahkan pemerintah yang paling rendah, yaitu setiap keluarga yang ada di dalam bangsa kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka boleh ada dalam pimpinan dan bimbingan Tuhan. Dan juga berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja itu berdiri, kami percaya jika di gereja itu berdiri atas dasar firman-Mu, maka Engkau akan terus beracara untuk gereja-Mu. Engkau akan terus bertindak yang terbaik buat gereja-gereja Tuhan, dan Engkau akan memulihkan gereja-gereja ini untuk menjadi gereja yang hidup, menjadi gereja yang kudus, menjadi gereja yang bergemerlap, menjadi gereja yang berpusat kepada Kristus, sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam satu gereja, Engkau akan terus membimbing, Engkau akan terus menolong, dan Engkau akan terus membela. Karena gereja-Mu inilah sebagai bengkel-bengkel rohani, menjadi bengkel-bengkel setiap umat-Mu yang membutuhkan Tuhan. Percayakan setiap para pelayan Tuhan di dalam setiap gereja-gereja-Mu ini, baik setiap hamba-Mu, baik setiap pengurus gereja, majelis, maupun perancang gereja, maupun aktivis gereja, dan juga jemaat Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap berdiri teguh, bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab panggilan pelayanan mereka, dengan kembali kepada panggilan kudus-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan gereja-Mu di tempat ini, GKM Pejanaan. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya, Tuhan jamah setiap hamba Tuhan, setiap majelis, setiap aktivis gereja, komisi-komisi yang ada. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah mereka boleh berada di dalam naungan salib-Mu Tuhan, sehingga mereka hidup takut akan Tuhan. Memberkati setiap hamba-Mu, memberkati setiap majelis Tuhan, memberkati setiap komisi-komisi yang ada, baik komisi single parent, komisi senior, komisi wanita, komisi pria, komisi pemuda dan remaja, komisi sekolah minggu. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan, dan komisi kematian kami juga serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat tim multimedia, baik tim musik juga kami serahkan ke dalam kuasa roh kudus-Mu. Oh Tuhan Yesus, pakailah mereka semua sebagai alat kebenaran Tuhan, dan mereka melakukan dengan takut akan Tuhan, karena Tuhan selalu hadir dalam setiap hati mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan buat setiap program yang ada di gereja ini, kami serahkan dalam kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami merindukan supaya gereja-Mu ini bergantung sepenuh kepada Tuhan. Gereja-Mu ini mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan gereja-Mu ini mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, sehingga gereja-Mu ini tidak takut untuk melangkah, karena di dalam melangkah Tuhan selalu beserta, dan Tuhan juga selalu mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan, biarlah mindset di setiap hamba-Mu, baik majelis dan juga komisi-komisi yang ada, baik juga sidang jemaat Tuhan, baik dalam pelayan-pelayan Tuhan, multimedia maupun
PU dan juga koster kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah mindset mereka mau dipimpin dan dipimpin Tuhan dan kembali kepada firman Tuhan, dan segala kehidupan mereka adalah untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan Allah yang menyertai dan memimpin kami untuk mendapatkan segala sesuatu kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu, suami dan juga anak-anak kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan buat Abel yang akan mengikuti event basket di Jepara nanti. Biarlah Tuhan tolong dan yang terbaik Tuhan berikan untuk anak ini, dan biarlah semangatnya boleh menikmati segala kegiatan dengan pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan buat pada saudara-saudara kami juga yang bersama-sama dengan kami bersekutu di saat ini. Biarlah Kau berkati mereka semua dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom.